Kami mohon kepada pihak terkait, BLH, DLH, BWS, terus pemerintah untuk mengkaji ulang izin AMDAL, UPL dan UKL-nya itu. Yang di hulu pertambangan dan pabrik-pabrik pengolahan yang beraktivitas di hulu sungai IPA Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Why. Nah, sekarang saya masih berada di IPA Surabaya PDAM Kota Bengkulu, dan saya masih bersama Bang Rudi Hartono SE. Beliau adalah Kepala IPA Surabaya PDAM Kota Bengkulu. Nah, kali ini kita ingin melihat proses dari Sungai Bengkulu, bahan bakunya, lalu kemudian sampai ke pengolahan. Dan kita sampaikan tadi bahwa ini fakta bahwa ada limbah karet yang kemudian dapat di pengolahan ini. Nah, mungkin Bang bisa diceritakan, Bang? Bisa diceritakan, Bang, seperti apa sebetulnya pengolahan di PDAM ini, Bang? Jadi sistem pengolahan di Surabaya di intake dari sungai, kita masukkan ke sumber intake, baru kita naikkan ke bak pengolahan. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang sering terjadi, kekeruhan itu yang tidak bisa dikontrol. Nah, untuk pengolahan ini. Nah, semisal pada hari ini, baru beberapa menit yang lalu kita bicara 1.500, sekarang sudah naik 2.000. NTU tadi, Bang? NTU tadi. Itu mengukur kekeruhan, Bang? Untuk tingkat kekeruhan air sungai. Nah, ini teman-teman sudah menaikkan debit debit alum atau tawas. Tawasnya, dan sudah mulai mengecilkan pengolahan. Nah, itu airnya menjadi kecil airnya. Airnya sudah otomatis nurun secara kapasitas pengolahan. Karena harus berimbang dengan tingkat kekeruhannya. Tingkat kekeruhan dan penjernihannya itu. Karena batas kemampuan pengolahan kita ini kan paket baja ini kan cuma batas 1.000. Nah, jadi ini saya perkirakan ini sudah turun dari kapasitas 50 liter per detik, pengolahan ini sudah turun menjadi 40. Nanti sama-sama kita lihat. Jadi semakin keruh, semakin banyak tawas yang dipakai dan semakin dikit air yang diolah. Oh gitu, baik. Baik, Bang, kita ke sini, Bang. Jadi bahan bakunya ini bahan baku dari sungai. Dari Sungai Bengkulu ini ya. Bengkulu ini masuk ke sumber sadap, sumber intake. Nah, kami bilang ini namanya sumber intake. Nah, mungkin bisa disut ke dalam. Nah, ini sumber intake ya. Iya, di sini ada pompa. Pompanya kapasitas 297 liter per detik, ada 2 pompa di dalam ini. Yang nanti akan dinaikkan ke pengolahan. Jadi bagi sahabat sekalian yang belum tahu, nah inilah sumber air PDAM. Ya, jadi tahukah kamu sumber air PDAM Kota Bengkulu? Di sinilah dari Sungai Bengkulu masuk ke sumur intake tadi, Bang ya. Ya. Dan dinaikkan ke paket pengolahan. Ya, pengolahan. Terus kita ke pengolahan. Pengolahan, oke. Terus kita kemana, Bang? Kita ke LK2. Kita lihat berapa debit yang sudah diturunkan oleh kawan-kawan. Kami harus tetap membuang. Harus tetap membuang? Membuang, ini. Oh, itu ya? Iya. Berapa liter per detik yang harus kami buang itu. Mungkin kita sini, Bang, kita lihat, Bang. Nah, ini dibuang, Bang ya? Ini dibuang. Ini air yang sudah diolah harus kami buang karena tidak mampu. Tidak mampu ya? Tidak mampu. Karena kekeruhannya meningkat tadi? Iya. Baik, bisa disaksikan bagaimana keruhnya. Iya. Terus kita ke atas. Pertama sebelum NTU 2000 itu sudah berapa senti turun? Sudah lebih dari 5 senti. Nah, mungkin di sini bisa disut. Oh, di sini, Bang. Ya. Pengolahan kita, Pak. Ini tempat kita berdiri di bawah tadi, airnya dinaikkan ke sini. Oh, naik ke sini. Naik ke sini. Ini sudah
mulai pencampuran alum, Alum itu tawas ya. tawas. Nah, itu air yang seperti air jernih itu Ya, bukan itu ada- air itu air tawas. Itu air tawas. Ya. Ini kekeruhannya sudah naik menjadi 2000. Nanti kita lihat kita cek langsung berapa kekeruhannya pada saat itu nanti. Nah, sudah ke sini kemana dia, Bang? Dari Alurnya? sini kita masuk sini. Ini belum. Nah, Oh, di sini, Bang ya. sini. Ini namanya bak keogulan. Ini bak. Bak keogulan, bak kalkulator. Jadi tempat pencampuran pengikatan lumpur antara lumpur dengan tawas itu di sini. Prosesnya seperti ini. Apabila dia sudah terbentuk seperti ini, maka inilah namanya vlog itu. Ini kayak telur-telur udang. Ini vlog. Dan bayangkan ya, Bang, ya, kalau seandainya bahan bakunya itu air yang masih jernih dari sumber air yang jernih itu, mungkin tidak akan seperti ini dia. Langsung jernih dia kan. Tidak pakai tawas. Tidak pakai tawas kan? Ya. Nah, Ini itu. pun pakai tawas, kondisi airnya masih agak air beras seperti ini. Jadi bayangkan Ini sudah maksimal. kita bisa menikmati air PDAM tanpa tawas. Bang. Inilah air saya bilang tadi di batas ambang kemampuan pengolahan. Kalau 1000 masih bisa diolah. Kalau 2000 ini. Inilah hasilnya kalau 2000. Belum 15 menit. Dan kalau tidak pakai tawas, tidak akan seperti ini. Tidak akan seperti ini. Jadi prosesnya sudah ini, Bang, dari sini Sudah, dialirkan dari sini ke pipa pelanggan. Belum ya? kita ke filtrasi dulu. Filtrasi ya. Ini filtrasi. Oh, ini filtrasi. Posisi air bersih. Yang Oh, siap ini dikirim. filtrasinya. Ini air bersih. Ya, ini masuk ke reservoir baru siap kirim. Nah, Masuk- itu lihat debit yang air saat ini kita olah itu seharusnya penuh Untuk 3 kecamatan. untuk 3 kecamatan itu. Dan harusnya penuh itu full Itu ya. full, lingkaran itu full. Itu cuma 1/4 nggak nyampe ini. Ya, berapa debit yang harus kami kurangi pada saat pengolahan ini tingkat kekeruhannya cukup tinggi. Inilah yang jadi kendala Di kendala PDAM. ya. PDAM saat ini. Kami mohon kepada pihak terkait BLH, DLH, BWS, terus pemerintah Pemerintah untuk baik. mengkaji ulang Ya. izin AMDAL, UPL dan UKL-nya itu Yang di hulu. di hulu pertambangan. Terutama pertambangan dan pabrik-pabrik pengolahan yang Baik. beraktivitas di hulu sungai IPA Surabaya. Sehingga akibatnya bisa kemudian air PDAM sumber baku di air Bengkulu untuk PDAM ini bisa jernih ya, Bang ya. Bisa jernih. Dan sekali lagi saya sampaikan, jadi bisa disut sini. Ini adalah temuan ya. Tadi kita sudah sampaikan juga. Ini temuan limbah Karet. karet. Ini nih ditarik ini seperti ini. nih. Betul-betul karet. Ya, betul-betul karet. Nah, ini dapat di Pengolahan kita. ya kolam pengolahan yang disedot dari air Bengkulu itu. Nah, jadi intinya dari video kita kali ini, video yang pertama dan video yang kedua adalah ingin memberitahu publik ataupun pemerintah untuk bergerak bagaimana kemudian mengembalikan lingkungan hidup Sungai Bengkulu ini kembali jernih. Dengan apa? Dengan mengevaluasi tambang batu bara di hulu sungai. Jika sudah melanggar, maka kemudian rekomendasikan ke pemerintah pusat untuk ditutup. Lalu kemudian pengolahan limbah pabrik-pabrik itu agar dievaluasi. Dan jika ditemukan pelanggaran yang selama ini sudah disampaikan masyarakat bahwa diduga membuang limbah ke Sungai Bengkulu, ini agar kemudian diberikan evaluasi yang ketat, Tentang perizinan. perizinan dan lain sebagainya, agar Sungai Bengkulu tidak seperti ini. Nah, itu harapan kita, sehingga melihat pengolahan ini, karena ini paling penting, Bang ya, air ini Sumber kehidupan. sumber kehidupan. PDAM termasuk saya juga bagian dari pelanggan. Bergeraklah segera pemerintah untuk kemudian mengevaluasi di sektor hulunya. Bang Rudi, terima kasih banyak. Ada yang ingin disampaikan terakhir? Jadi kami juga atas nama Perumda Tirta Hidayah pada saat ini mohon maaf kepada seluruh pelanggan air kami terkhusus di zona 3 ini, apabila terganggunya layanan inilah penyebabnya. Mungkin mau berkunjung ke pengolahan kami pada posisi-posisi seperti ini akan kami jelaskan. Dijelaskan ya. Ataupun bisa melihat di video kita. Boleh. Sehingga bisa jadi referensi. Iya, Bang, ya. referensi untuk mereka. Dan harapan kita, mudah-mudahan kalau memang program pemindahan bahan baku air PDAM ke Susup itu disupport oleh pemerintah pusat full, ataupun provinsi ataupun kota Bengkulu, terutama pusat ya, karena besar biaya itu, Bang ya. Nah, itu menjadi harapan, sehingga bahan baku itu bisa dari sumber yang jernih. Begitu, Bang ya? Ya, betul. Baik, terima kasih. Demikian Bengkulu Talk kita kali ini langsung on location. Bang Enwar juga terima kasih. Saya Milan Sori, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.